Halo semuanya, perkenalkan nama aku Risna dari program studi Teknologi Informasi. Di sini aku bakal menjelaskan tentang bab 9 yaitu area fokus tata kelola IT-nya. Nah, di sini kita bakal ngebahas ada 5 area utama yang menjadi titik fokus pada penerapan tata kelola IT, yaitu atau IT governance yang membantu organisasi atau perusahaan dalam memastikan setiap pengelolaan IT mereka itu sesuai dengan strategi bisnis mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 area itu. Yang pertama ada strategi alignment atau penyelarasan strategi. Jadi di sini memfokuskan bahwa strategi IT ini sejalan dengan strategi bisnis yang ingin dicapai. Jadi si IT harus mengikuti strategi bisnisnya. Manfaatnya ini buat apa sih? Nah, untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan menghindari investasi teknologi yang tidak sesuai nih dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua ada value delivery atau pemberian nilai tambah atau benefit. Nah, jadi tujuannya ini untuk memastikan bahwa setiap investasi, baik itu anggarannya di bidang IT ini, mendapatkan manfaat dan feedback secara baik gitu, baik buat perusahaan. Jadi enggak ada pengeluaran yang sia-sia gitu. Manfaatnya itu pastinya buat meningkatkan kepuasan pengguna serta mengefisiensi biaya IT-nya. Yang ketiga ada risk management atau manajemen risiko. Ini bertujuan untuk mencari tahu, menilai, serta mengontrol si resiko yang berkaitan dengan IT. Nah, resiko ini bisa datang dari mana aja. Contoh dari serangan cyber kah, bencana alam, kesalahan dari humannya, dan kegagalan sistemnya. Untuk mengkontrolnya biasanya bisa menerapkan kayak firewall dan sistem keamanan jaringan, terus ada backup data secara rutin, dan mengikuti SOP pada penanganan insiden ketika mengalami. Manfaatnya itu pastinya menurunkan potensi kerugian ya bagi perusahaan. Yang keempat ada resource management, yaitu pengelolaan sumber daya. Itu baik SDM-nya kah, infrastrukturnya kah, atau perangkat keras atau lunaknya serta data entah server. Nah, itu bisa aja. Tantangan utamanya kalau menggunakan resource ini terbatas ya kalau secara besar gitu. Untuk penerapannya biasanya dengan monitoring kapasitas server, terus ada penjadwalan pelatihan bagi staff atau tim IT-nya, terus ada inventaris aset di digital. Manfaatnya itu buat penggunaan sumber daya itu lebih efisien gitu. Dan yang terakhir ada 5, yaitu performance measurement atau pengukuran kinerja. Jadi ada pengukuran buat proses atau aktivitas IT ini bagus nggak sih? Nah, biasanya dilakukan secara berkala ya. Nah, alat ukur atau patokan yang biasanya digunakan dalam tata kelola IT ini ada KPI atau Key Performance Indicator, terus ada balance search, ada audit dan review IT. Nah, ini buat memudahkan dalam mengambil keputusan nih kalau misalkan ini kurang bagus diganti apa gitu. Jadi ada standarnya gitu. Nah, selanjutnya ini kita bahas tentang framework pendukungnya nih, pendukung tentang IT governance-nya yang paling banyak orang pakai biasanya ini ada COBIT ya. Nah, COBIT ini buat pengawasan serta evaluasi IT-nya. Terus ada ITIL, itu untuk manajemen layanan IT-nya. Terus ada ISO atau IC 27001, ini buat manajemen keamanan informasinya gitu. Banyak organisasi yang menggabungkan ketiga ini buat kebutuhan masing-masing karena kan berbeda-beda nih untuk titik fokusnya gitu. Jadi kesimpulannya, area fokus IT atau IT governance ini memberikan struktur
yang terarah dan juga terukur bagi perusahaan dan juga organisasi dalam mengelola IT secara optimal dengan memahami kelima area tadi ya, yang akan membantu organisasi atau perusahaan itu dalam mencapai tujuan, yaitu lebih efisien dalam penggunaan IT-nya, terhindar dari resiko yang besar, serta siap menghadapi transformasi digital gitu, karena perkembangan pada teknologi ini sangat pesat, apalagi pada zaman-zaman sekarang gitu. Dan dapat membuktikan nih bahwa teknologi ini benar-benar memberikan nilai pada bisnis gitu. Oke, gitu aja yang aku dapat sampaikan dari kesimpulan bab 9 tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.